sehingga khatib tidak lupa untuk mengingatkan kita semua agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah, takwa yang sesungguhnya, takwa yang sebenarnya, sehingga kemudian takwa berpanjang dalam kehidupan kita, dalam tiap langkah kita, dalam pandangan kita, dalam tutur kata kita, dalam perbuatan tangan kita, dalam perbuatan hati kita, dan dalam segala aspek kehidupan kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah. Surat yang kita dibaca adalah surat Quraisy. Kita semua apa hubungannya surat Quraisy dengan kita? Li'ilaf Quraisy, salah satu kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang Quraisy adalah kenikmatan untuk bisa menjalankan kehidupan mereka dalam menjalankan roda ekonomi mereka dan menyalurkan hobi mereka untuk melancong, untuk bertamasya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan mereka, baik itu musim panas maupun musim hujan. Itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Secara tradisional, apa yang mereka lakukan itu tidak lepas dari mahal, tuntutan perut, dan tuntutan aman dari berbagai ketakutan. Tuntutan perut tentunya aman dari kelaparan. Itu yang mereka lakukan. Baru saja kemarin kita peringati hari ulang tahun Republik Indonesia, hari kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, sehingga ulang tahunnya ini adalah ulang tahun ke-78. Kita semuanya senang, dan kemerdekaan itu adalah suatu nikmat, persis seperti yang digambarkan bahwa orang-orang Quraisy saat itu mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Mereka bebas pergi, baik musim panas, musim hujan, mereka lakukan bepergian itu. Untuk apa? Untuk kegiatan ekonomi mereka, untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Dan kita pun harus mensyukuri itu, bahwa dengan kemerdekaan itu kita kemudian bisa melakukan berbagai kegiatan dengan nyaman, melakukan kegiatan-kegiatan dengan aman, selama itu masih berada dalam koridor aturan-aturan yang benar. Ketika Allah memberikan motivasi seperti itu, kemudian Allah mengingatkan orang Quraisy masa itu, "Falyabudu rabb hadzal bait." Al-bait di situ dimaksudkan adalah Baitullah Ka'bah. Mereka disuruh, mereka diperintahkan untuk menyembah, untuk mengabdi. Artinya semua kegiatan mereka bukan untuk yang lain-lain, tetapi untuk Zat yang sudah memberikan mereka kenikmatan berupa lepas dari masalah alam minju wa amanahum bil khauf, dan sudah memberikan ketenangan, kenyamanan, keamanan dari berbagai macam ketakutan. Artinya sesungguhnya fungsi kemerdekaan itu adalah bagaimana kita mendapatkan itu. Motivasinya apa? Tentunya motivasinya adalah kita melakukan semuanya itu lillahi ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Andai kata ada pemerintah kemudian justru tidak membuat kita nyaman, justru tidak membuat kita lepas dari kelaparan, maka itu pemerintah yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena sejak zaman sejarah dulu, ketika Khulafaur Rasyidin itu memimpin kehidupan umat Islam masa itu setelah Rasulullah wafat, mereka kemudian digelari Khalifatullah fil ardh. Artinya mereka adalah wakil Allah di muka bumi.
Artinya bisa kita analogikan bahwa pemerintah kita sekarang itu adalah wakil Allah di muka bumi. Baik itu mulai dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Maka kalau ada intimidasi yang membuat ketakutan, ada hal-hal yang kemudian membuat orang menjadi kelaparan, mendapatkan konsumsi dan lain sebagainya untuk kita sulit untuk mendapatkannya, maka itu tidak layak untuk mendapatkan kekuasaan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahkumullah. Ini arti ketika kita mengatakan bahwa kita ini sudah merdeka, maka sesungguhnya kemerdekaan itu harus kita wujudkan di dalam diri kita. Kita lepaskan dari berbagai macam belenggu hanya untuk Allah saja. Belenggu hawa nafsu, belenggu rayuan syaitan, belenggu godaan dan lain sebagainya, itu semuanya harus lepas. Semua langkah kita hanya lillahi. Persis seperti yang selalu kita terangkan ketika kita baru berfirman, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Sesungguhnya sholat, ibadah, hidupku dan matiku bukan yang lain, hanya untuk Allah semata. Kalaupun kita menjadi abdi negara umpamanya, itu hanya sebatas fasilitas saja. Kalau umpamanya ini bertentangan dengan perintah Allah, maka kita tidak boleh lanjutkan. Tetap panglima tertinggi adalah Allah. Ketika bertentangan dengan perintah-perintah Allah, melawan larangan-larangan Allah, maka itu harus kita anulir. Yang lainnya yang harus kita ikuti. Dan itu yang diperintah. Jadi kemerdekaan itu adalah lepas dari segala. Tidak ada penjajahan manusia atas manusia, nggak ada eksploitasi manusia atas manusia. Semua kita datang ke masjid ini tidak ada yang memaksa. Kalau ada orang yang tidak mau datang ke masjid ini, itu pilihan. Itu pilihan. Allah cuma ngasih tahu. Rasulullah sudah kasih tahu. Meskipun terkesan itu adalah sesuatu yang mendesak atau sesuatu yang sangat ditekankan karena saking pentingnya itu, tapi tetap saja pada akhirnya mereka yang punya pilihan. Itulah yang kemudian kita masukkan dalam kategori mukallaf. Ada hakul ikhtiyar, ada hak pilih. Kita boleh memilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Tentunya setiap langkah ada resiko. Dan itulah yang kemudian dalam bahasa Al-Quran banyak sekali ancaman-ancaman. Orang yang melakukan ini kalau itu menyalahi hukum, menyalahi aturan syariat Islam, maka akan resikonya seperti ini. Itu semuanya dipaparkan.